Ada yang bilang kalau makam Liu Bie tidak ada di Chengdu, dan jauh di dalam hutan lebat Gunung Liangping, ada lebih dari 200 relief batu di sini. Kenapa kamu tidak punya wajah? Siapa yang tinggal di rumah gua 3 kamar tidur ini? Apa ceritanya? Hari ini kita akan mempelajarinya bersama. Halo semuanya, saya Dewa Dewi. Kami sekarang berada di atas sebuah desa kuno di Liangping. Seperti yang kita semua tahu, ada lebih dari 200 desa di Liangping. Namun yang istimewa dari desa ini adalah sejarahnya lebih dari 1800 tahun. Kuncinya adalah sebenarnya ada makam kekaisaran dinasti Han di tempat ini. Saya mendengar bahwa ini adalah makam Liu Bei, kaisar pendiri Shuhan. Apakah itu benar atau salah? Ayo kita pergi dan melihat bersama. Ada gerbang megah di depan. Ini adalah gerbang Pingen. Kidosai memiliki total 72 gerbang. Tapi sekarang yang tersisa hanyalah gerbang perdamaian ini. Sejarah Kidosai dapat ditelusuri kembali ke periode 3 kerajaan. Sekarang sudah lebih dari 1800 tahun. Zhao Yun, seorang jenderal terkenal Shuhan. Pada saat itu, pasukan ditempatkan di Liangping. Mengapa disebut Desa Kido? Karena ada 7 gunung yang terhubung. Bila dilihat dari langit, tampak seperti 7 bintang yang sedang terbentuk. Ini adalah benteng paling awal yang dibangun di antara 217 benteng di Liangping, lebih dari 2000 hektar. Itu terjadi selama Perang Anti-Jepang, ketika pesawat pemerintah nasionalis terbang di atas Kidosai. Sayangnya dia menabrak puncak gunung, berisi sekitar 320 juta uang kertas. Akibatnya, mereka semua tersebar di desa Kido, di dalam desa. Saat itu, penduduk desa melihat uang jatuh dari langit. Kupikir aku bisa menghasilkan banyak uang. Tidak lama kemudian tim pencari datang lagi, dan mengambil kembali semua uangnya. Gerbang desa ini benar-benar terasa seperti tembok besar, sangat tebal. Ini semua dibangun dengan balok-balok batu yang sangat teratur. Ada hutan bambu lebat di sisi kiri gerbang pinggan. Makam kekaisaran yang kami cari ada di sini. Ini kosong. Bagian tengah adalah tempat peti mati dikubur. Turun dan cari lagi. Wow, tempat ini sedikit mengesankan. Ini terlalu besar. Lihat, ada naga yang terukir di sana. Masih ada angin. Naga berkaki 5. Ada 4 pintu dan 5 ruangan. Saya kira tempat di tengah adalah tempat peti mati diletakkan. Lubang-lubang di sebelahnya adalah tempat meletakkan benda-benda pemakaman. Ada 4 ruangan samping di tengah. Semua pintu makam telah hilang. Hanya kuburan kosong ini yang tersisa. Mengapa disebut makam kekaisaran? Yang terutama, kita melihat makam ini. Dia sebenarnya mengukir pola naga. Jika kamu bisa mengukir naga di makam, hanya kaisar, hanya keluarga kerajaan yang bisa mengukir naga. Mengapa tempat ini dikatakan makam Liu Bei? Ada beberapa alasan utama untuk berspekulasi. Semua orang tahu, Liu Bei meninggal di kota Paidi, Fengji, Liu Bei Tuogo. Di mana tempat ini? Jaraknya lebih dari 600 km dari Chengdu, ibu kota Shuhan. Tapi dari lokasi kami saat ini, lebih dari 200 km. Jika jenazah Liu Bei diangkut langsung ke Chengdu, menurut teknologi sebelumnya, saya kira itu akan membusuk saat dikirim kembali. Tempat ini relatif dekat. Mungkin makam ini adalah makam pertama Liu Bei. Saya akan menaruhnya di tempat ini untuk sementara. Sekarang makam ini ditafsirkan sebagai makam Liu Bei, lebih mungkin. Karena pada zaman dahulu, ada seorang kaisar yang aktif di daerah ini. Konon, hanya Liu Bei yang pernah berada di sini. Namun, di atap makam terdapat ukiran naga dan phoenix, lambang kekaisaran yang megah. Di belakang makam utama, terdapat satu makam kosong yang lebih besar. Mungkin merupakan makam bersama sepasang suami istri. Sayangnya, makam itu telah dijarah sejak lama. Lalu siapa sebenarnya pemilik makam ini? Apakah benar milik Liu Bei? Teman-teman, bagaimana menurut kalian? Selain makam kekaisaran, di sepanjang hutan bambu juga ada banyak fasilitas pemakaman. Terdapat hunian tebing, dengan batu giling dan tangki air di dalamnya. Rumah yang dibangun tepat di bawah gua batu. Bagian dalamnya sangat sejuk dan dalam. Jika lampu dinyalakan, terlihat jelas. Ada 1 kamar, 2 kamar, bahkan 3 hingga 4 ruangan seperti apartemen kuno. Lihat, ini kamar tidurnya. Di sisi tempat tidur, dulunya ada ranjang batu. Batu menjadi atap, dindingnya dari bata dan batu. Dilengkapi tuas dan penggilingan batu. Mungkin rumah penjaga makam di masa lalu. Tak jauh dari sana, berdiri kuil kuno bernama Kuil Yaner. Bangunannya sudah direnovasi, namun di dalamnya masih tersisa banyak patung Buddha. Meski sebagian kepala mereka telah rusak. Dan di tengah, berdiri sang Buddha utama dengan tenang. Sepertinya kepalanya telah diganti. Ukiran ini sangat sempurna, dan itu juga berwarna. Bodhisattva di tengah memegang kitab suci Buddha. Ini sangat besar. Ukiran batu di tempat ini kemungkinan besar diukir pada dinasti Ming. Ada sekitar 200 patung batu. Faktanya, sebelum Liu Bei meninggal, totalnya ada 108 makam yang dibangun. Saya khawatir makam yang asli akan dirampok. Begitu banyak yang dibangun. Turnamen Seven Fights memiliki sejarah lebih dari 1800 tahun. Meskipun sebagian besar bangunan telah hancur, namun setelah itu banyak desa baru dibangun. Misalnya, yang Jiachai tidak jauh dari sini. Itu terjadi pada akhir dinasti Qing. Yang Haichang, seorang tuan tanah besar yang menjual minuman keras,
Benteng yang dibangun dengan biaya sendiri untuk menghindari bandit, lebih dari 200 tahun yang lalu. Lokasi yang Jiazhai sangat bagus, di bukit yang curam. Dinding di sekelilingnya tingginya ribuan kaki. Hanya ada tangga batu sempit menuju desa. Ini benar-benar keuntungan geografis di mana satu orang dapat memblokir 1000 orang. Video hari ini dibagikan kepada Anda di sini. Sampai jumpa lain waktu.